Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur hari Sabtu ini kita kembali boleh berdoa bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita percaya hari ini setiap kita boleh mendapatkan impartasi yang baru daripada Tuhan. Setiap kita hari ini yang letih lesu dan berbeban berat akan mendapatkan kekuatan baru. Sebelum kita memulai doa kita hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus, hari ini Kau yang mengurapi setiap kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengajari setiap kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya ada doa-doa yang berkuasa, ada doa-doa yang penuh kuasa yang kami naikkan hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala pujian dan keagungan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Hari ini
kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan ada di dalam setiap kami. Amin. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah setiap kami dapat diam, tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kami. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Ku rindu
tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini setiap kami berdiam dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menemukan hati-Mu Tuhan. Setiap kami boleh menemukan Engkau Yesus. Setiap kami boleh menemukan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang selalu baik bagi kami. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu senantiasa berdiam dalam diri kami. Kau selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Kau selalu menghiburkan kami.
Kau selalu membawa kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau Bapa yang sangat baik. Kami mau terus tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena itulah kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu. Setiap hari kami merasakan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak berjalan sendirian Tuhan. Tetapi Engkau senantiasa menuntun kami. Ada Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Yang menguatkan kami, bahkan yang menggendong kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Kami selalu kagum kepadamu. Kami selalu terpesona kepadamu ya Allah. Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, Kau yang menyampaikan kerinduan hati-Mu. Wahyukan kepada setiap kami, setiap jemaat-Mu yang beribadah hari ini dalam doa Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, setiap kita juga yang ada di rumah, shalom buat kita semua. Dan biarlah hari-hari ini kita tetap rindu dan haus kepada Tuhan. Dan kita tetap bersemangat untuk kita mengikuti keinginan hati Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Ya, jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan selalu ada tujuannya. Apapun yang diciptakan di muka bumi ini sebenarnya ada tujuannya. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, supaya hidup kita itu adalah hidup yang bersemangat. Orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya adalah hidup yang sangat antusias. Tetapi orang yang hidup tanpa tujuan, hidupnya nggak antusias. Ya, dia akan kadang maju, kadang mundur. Tetapi orang yang hidupnya memiliki tujuan, saya percaya ada sebuah energi yang besar di dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia. Contohnya saja ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ya saya percaya apapun halangannya kita akan lewati. Kita akan, contoh yang sederhana ya. Kita ingin sekali makan bakso gitu ya. Pingin sekali. Tetapi ketika hari hujan pun kalau itu udah ingin ya. Ingin sekali kita mendapatkan bakso. Itu saya percaya segala hal akan yang penghalang-penghalang itu nggak akan bisa menghalangi kita. Kita akan bagaimanapun kita harus bisa membeli bakso. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, saudara, apalagi tentang tujuan hidup kita. Kita buka sebentar firman Tuhan dalam kitab Efesus. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalau ada di depan boleh ditayangkan. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan kita, ya, kita ini sudah ada tujuannya. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik itu di dalam hidup kita supaya kita hidup di dalamnya. Apakah pekerjaan baik itu di dalam hidup kita? Ya, yang pertama adalah seperti kita tahu bahwa jadikanlah segala bangsa murid Kristus, ya. Tuhan mau ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan mau kita memuridkan bangsa-bangsa, ya. Kemudian yang kedua adalah keserupaan dengan Kristus. Itu adalah tujuan hidup kita. Nah, jadi
Ketika kita paham, ketika kita clear dengan tujuan itu, saya percaya kehidupan kerohanian kita akan semakin antusias. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita mencapai tujuan itu. Pertanyaannya, apakah tujuan itu sudah benar-benar clear dalam hidup kita? Nah, saudara, apapun yang profesi kita hari ini, mungkin kita sebagai pembisnis, kita sebagai karyawan, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, hal ini haruslah menjadi tujuan hidup kita. Jadi semua wadah itu adalah sebagai tempat di mana kita diproses oleh Tuhan. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuannya adalah menjadikan segala bangsa murid. Saudara, kita tahu bahwa Paulus adalah satu pribadi yang betul-betul clear dengan tujuannya. Ya, ketika Saulus pada waktu itu ya, sebelum dia bertobat, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah perjalanan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Saulus bahwa aku mau supaya engkau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Saudara, Paulus begitu clear dengan tujuan itu. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus ya tentang tujuan hidupnya. Kita buka sebentar kitab Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14 nanti ya. Saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang-orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus tahu apa yang menjadi tujuannya. Paulus tahu apa yang menjadi panggilan hidupnya. Sehingga dia berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena pada waktu Saulus belum bertobat, pada waktu Saulus masih hidup kehidupan yang lama, Saulus kerjanya itu adalah mengejar-ngejar orang-orang percaya. Dia punya jabatan, dia punya nama, dia begitu taat kepada hukum-hukum Taurat, saudara. Ya, tetapi dia bilang ketika aku mengenal Kristus, semua itu menjadi sampah. Saudara, kalau saudara baca kehidupan tentang Paulus, itu banyak sekali penderitaan yang dia alami. Ya, tetapi dia berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Saudara, setiap kita punya panggilan sorgawi. Ya, jadi kalau kita nggak clear dengan itu, ada banyak sekali halangan-halangan yang membuat kita nggak berjalan maju. Sedikit ada kekecewaan, kita mungkin berhenti. Sedikit ada jawaban doa yang tidak dijawab, yang belum terjawab, kita langsung berhenti. Sedikit ada masalah ekonomi yang begitu mungkin menekan kita berhenti. Saudara, ada satu orang berkata misalnya, kalau pasanganku selingkuh bagi yang sudah berkeluarga, aku akan ceraikan dia. Pernyataan ini gak tepat bagi orang yang clear dengan tujuan hidupnya. Ya, kok aku kehidupanku begini-begini aja, ya. Kalau begini-begini aja aku malaslah ikut Tuhan karena gak clear dengan tujuan. Ya, saudara, sebagai murid Kristus kita harus clear dengan tujuan kita. Orang-orang di dunia sekuler pun, ya, kalau dia nggak clear dengan tujuannya, dia nggak akan berhasil.
Tapi orang-orang yang benar-benar paham dengan tujuannya, orang-orang yang benar tahu goalsnya, hidupnya akan memiliki sebuah energi. Ada aja energi untuk dia bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Saudara, tujuan itu, goals itu adalah arah kehidupan kita. Setuju nggak? Jadi tanpa sebuah tujuan kita nggak kemana-mana, kita akan muter-muter di situ aja. Kalau kita lihat Daud juga adalah orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Dia ingin menjadi penyembah Allah. Makanya waktu Daud menjadi raja, dia punya segala sesuatu, dia punya kerajaan, dia punya pasukan yang kuat, dia punya kalau zaman dulu banyak istrinya, ya tidak, pokoknya secara dunia dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dikatakan oleh Daud? Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, sebagai pekerja-pekerja Kristus, kita harus clear dengan tujuan kita. Kalau kita nggak clear, ada banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa membuat kita tidak menuju kepada goals itu. Contohnya sama seperti begini saudara, ketika kita hendak pergi ke Brastagi, saudaraku ya, kalau kita clear dengan tujuan kita, kalau kita clear dengan goals itu, sekalipun orang bilang, sini disembahi duduk dulu, makan durian kita di sini, contohnya ya. Saya percaya kalau kita udah clear dengan tujuan kita nggak akan berhenti. Lalu di Sibolangit lagi ada yang ngajak berhenti lagi. Saya percaya kalau kita clear dengan tujuan kita akan terus fokus kepada tujuan kita. Saudaraku, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pekerja Kristus, kita haruslah orang-orang yang clear dengan tujuan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun profesi kita hari ini, tapi kita harus mengejar tujuan kita, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan kita harus memuridkan, karena untuk itulah Tuhan menebus kita. Sebab itu mari jemaat Tuhan, ya, pengerja-pengerja harus clear, minta Tuhan materaikan itu dalam pikiran kita. Saya percaya tidak ada yang akan menghalangi kita kalau kita udah clear dengan itu. Paulus buktinya. Ya, ada banyak tantangan, bahkan dia bilang semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Wow, itu luar biasa. Ya, jadi tentunya kita harus dapatkan juga rema itu di dalam hidup kita, bahwa tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Tujuan hidup kita adalah memenuhi panggilan sorgawi. Ya, itu pasti sangat luar biasa. Ya, lebih hebat daripada apa yang menjadi goals kita di dunia ini. Nah, tetapi kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri untuk mencapai goals ini. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri untuk kita terus berjalan mencapai goal ini. Kita butuh kedalaman dengan Tuhan. Kita buka sebentar firman Tuhan dalam kitab Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4 sampai 9. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, saudara, Petrus udah sepanjang hari menangkap ikan. Dia nelayan yang sangat ahli. Tapi udah seharian sepanjang malam gak ada ikan yang dapat. Tapi karena Yesus berkata bertolaklah lebih dalam lagi, Petrus taat. Ketika Petrus taat, masuk ke lebih dalam lagi, akhirnya dia mendapatkan ikan. Saudara, bersama Tuhan, ya, kita butuh sebuah kedalaman. Kita harus bertolak lebih dalam lagi. Kita gak bisa di permukaan. Saudaraku, ketika Petrus bertolak lebih dalam, dia mendapat ikan yang banyak. Dan Petrus juga berjumpa dengan Tuhan. Benar gak saudara? Ya, dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tanpa sebuah kedalaman, kita gak akan mengenal Tuhan.
Kedalaman dengan Tuhan membuat kita mengenal diri kita. Ya, kedalaman dengan Tuhan membuat kita mengenal siapa kita. Siapa sih sebenarnya kita? Kita adalah orang yang sangat membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Orang yang tidak mengalami kedalaman dengan Tuhan, dia merasa nggak terlalu membutuhkan Tuhan. Kenapa? Dia merasa dia mampu. Saudara tahu ketika Yesus berkata, Petrus bertolaklah lebih dalam lagi. Apa kata Petrus? Sudah sepanjang hari, sepanjang malam. Ya, waktu Tuhan suruh itu bukan pada malam hari, itu pada hari terang. Pada hari terang nggak ada ikan sebenarnya. Tapi pada waktu itu Petrus taat. Kedalaman selalu akan membawa kita untuk mengalami mujizat dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Petrus bertolak ke dalam, dia tahu Tuhan, aku ini orang berdosa. Saudaraku, ketika kita masuk kepada kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Saya belajar gini, ketika saya semakin intim dengan Tuhan, semakin saya tahu bahwa begitu saya membutuhkan Tuhan. Begitu hidupku ini tidak ada apa-apanya. Begitu aku melihat bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Begitu aku melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat besar. Allah yang berkuasa. Kedalaman dengan Tuhan itu membuat kita bebas dari kekhawatiran, saudara. Ya, jadi kalau kita nggak dalam dengan Tuhan, kekhawatiran itu bisa juga menguasai kita. Ya, tapi kalau kita dalam dengan Tuhan, kita akan belajar banyak tentang Tuhan. Saudara ingat tentang Ayub? Ya, Ayub berkata, ya, dari orang saja aku tahu tentang engkau. Tetapi setelah mataku sendiri melihat engkau, baru aku tahu. Benar gak saudara? Jadi saudaraku butuh sebuah kedalaman dengan Tuhan. Tanpa sebuah kedalaman, kita gak akan mengalami banyak mujizat juga di dalam kehidupan kita. Kita butuh intim dengan Tuhan. Karena kedalaman dengan Tuhan itu menyembuhkan kita. Kedalaman dengan Tuhan. Petrus itu mengalami pemulihan itu oleh karena apa? Berjumpa dengan Tuhan. Jadi kedalaman dengan Tuhan bukan bicara tentang setiap hari berdoa, itu awalnya. Tapi kita memang harus betul-betul mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Manusia kedalamannya bicara tentang apa? Hati, betul enggak? Manusia kan kedalaman itu bicara tentang hati kan? Hati kita siapa yang tahu kecuali Tuhan. Nah, jadi untuk kita mengalami kedalaman dengan Tuhan, hati kita ini harus mengalami hubungan dengan Tuhan. Hati Tuhan, mengalami hubungan kasih, mengalami hubungan ketulusan, mengalami hubungan rasa cinta kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mengalami kedalaman dengan Tuhan, saya percaya ada kemampuan dari Tuhan. Ya, saya ingat sekali bahwa ketika kami berdoa, kami mengalami kedalaman dengan Tuhan. Tuhan bicara tentang isi hatinya. Tuhan bicara tentang jiwa-jiwa. Tuhan bicara tentang murid-murid. Tuhan berkata-kata di dalam hati kami. Tuhan berkata bahwa biarlah murid-murid yang dibina itu boleh mengalami pertumbuhan. Karena itu adalah isi hati Tuhan. Saudara, tanpa kita mengalami kedalaman dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami keserupaan dengan Kristus? Itu nggak bisa. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kedalaman dengan Tuhan itu lewat doa dan hidup di dalam firman. Ya, jadi bukan hanya doa saja, tetapi hidup di dalam kebenaran. Kita nggak akan pernah mengalami kedalaman dengan Tuhan kalau cara hidup kita itu salah. Cara hidup kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mengalami kedalaman dengan Tuhan kalau kita juga belajar berespon sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memampukan kita juga untuk kita mengampuni, untuk kita tidak kecewa dengan orang lain, untuk kita bisa memiliki hati yang memberi kepada orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Saudaraku, firman Tuhan bilang begini, orang benar hidup oleh karena firman Tuhan. Ya, artinya orang percaya hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari perkataan Allah. Nah, waktu saya renungkan ini, saya mikir gini, iya ya, orang benar itu, siapa orang benar? Kita. Hidup kita ini akan berat kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman. Setuju nggak? Jadi cara hidup kita kalau mau ringan, hiduplah sesuai dengan firman.
Wah, orang bilang susah sekali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Yang penting punya hati yang mau. Yang penting punya hati yang bisa diajar. Berat sekali hidup di tengah-tengah kondisi sekarang. Kalau kita nggak hidup sesuai dengan firman. Hanya ada dua. Hidup dengan pikiran kita atau hidup dengan firman. Kalau kita hidup dengan firman, kita akan mengalami kedalaman dengan Tuhan. Kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena hatinya sama. Tuhan suruh kita mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, bagaimana bisa kita mengalami kedalaman dengan Tuhan? Nggak bisa. Ketika kita memiliki sebuah amarah, bagaimana mungkin kita bisa mengalami kedalaman dengan Tuhan? Tuhan bukanlah seorang yang pemarah. Saudara, butuh kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya jadi teringat, saudara ya, kalau harta karun itu adanya di permukaan lautan atau di kedalaman? Di kedalaman. Kita harus nyelam gitu ya, kayak film-film zaman dulu ya, mau ngambil harta karun itu dalam sekali. Di situ ada harta karun. Saudara, ketika kita masuk kepada kedalaman Kristus, kita akan mengalami banyak janji-janji Tuhan. Kita akan mengalami kekekalan Tuhan. Jadi kekekalan itu bukan nanti waktu kita di surga saja. Tetapi hari-hari ini ketika kita ada di muka bumi ini, kita akan mengalami kekekalan. Apa kekekalan itu? Kekekalan itu adalah sesuatu yang mampu membuat kita mengatasi segala persoalan-persoalan kita. Dan kita menang. Itulah kekekalan. Mengucap syukurlah. Saudara, Paulus mengalami banyak kekekalan dalam kehidupannya. Dia menang atas banyak pergumulannya. Sebab itu kita harus latih diri kita, ya, hidup di dalam firman. Awal-awalnya nggak enak karena memang pada dasarnya kita ini juga adalah manusia daging ya. Artinya kita manusia roh, tetapi ada daging di dalam tubuh kita ini. Tetapi ingatlah kalau kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan akan bawa kita semakin dalam dengan Dia. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari pergumulan kita. Di dunia ini, apalagi masa-masa sekarang. Masa-masa sekarang itu adalah masa-masa yang sangat, saya bilang banyak sekali persoalan ya. Masa-masa Covid juga. Ya, tadi saya waktu kemari ya. Saya agak cepat juga memang bawa mobil gara-gara mungkin udah takut telat ya. Tiba-tiba ada angkot yang hampir kena. Ya, jadi saya dalam hati gini, udah mau marah, tapi langsung ingat, nggak ada gunanya marah. Saudara, itu bukan karena kehebatan saya, bukan. Tapi saya percaya karena kami rajin membangun kedalaman dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan dengan siapa kita suka bersekutu, kita akan semakin serupa dengan itu. Amin saudara. Banyak hal problem-problem yang akan di dunia ini, apalagi pada akhir zaman ini ya, musuh-musuh kita itu semakin beraksi. Tapi kalau kita nggak dalam dengan Tuhan, nggak dalam dengan firman-Nya, maka kita sulit sekali untuk kita mencapai goals kita. Ya, pada akhirnya kita semua dipanggil pulang nggak? Ketika kita dipanggil pulang, yang ditanyakan pertama-tama goals kita kan? Tercapai nggak ini goals kita? Bagaimana dengan murid-murid yang dipercayakan Tuhan sama kita? Bagaimana dengan jiwa-jiwa? Bagaimana dengan keserupaan Kristus dalam hidup kita? Itu adalah goals kita. Itu adalah tujuan kita. Masa depan kita Tuhan yang jamin, percaya saudara. Jadi oleh sebab itu mari kita belajar mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena itu akan menyembuhkan kita, memampukan kita untuk kita bisa hidup menuju kepada tujuan kita. Saudara, iman menggerakkan firman Tuhan untuk tergenapi dalam hidup kita. Iman gak ada tanpa firman. Amin saudara. Nah, coba cek dalam hidup kita. Saya ini adalah orang yang dalam dengan Tuhan atau enggak ya? Saya ini orang yang intim dengan Tuhan atau tidak? Cara ngeceknya yang pertama, kita kangen dengan Tuhan. Kangen itu bicara masalah hati. Ya kan? Kalau kita kangen dengan satu pribadi, terus kita nggak jumpa, sakit nggak di dalam? Sakit kan? Ketika kita berdoa di rumah, ketika kita berdoa di sebuah perkumpulan doa kita, ada nggak rasa kangen itu?
atau karena tugas? Kalau karena tugas, berarti kita belum mengalami kedalaman dengan Tuhan. Tapi kalau kita gini, rindu kali aku sama Tuhan. Kadang-kadang mungkin lagi ngerjain aktivitas di rumah, karena kangennya sama Tuhan ditinggalkan dulu aktivitasnya, masuk ke kamar, langsung bilang, oh Tuhan aku rindu Engkau. Kalau itu ada, berarti kita masih mengalami keintiman dengan Tuhan. Yang kedua apa? Hadiratnya tinggal di dalam hidup kita. Apa artinya hadiratnya tinggal di dalam hidup kita? Hadiratnya menguasai kita. Kita gak gampang takut, kita gak gampang khawatir, gak gampang panik, gak gampang marah. Itu saudara. Coba cek itu dalam diri kita. Kalau itu ada, kita masih termasuk orang yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Kita senang menyembah Dia. Coba cek dalam diri kita masih senang gak menyembah Tuhan ya? Atau kita menyembah Tuhan ya supaya dijagain sepanjang hari, ya supaya berkat-berkatnya terus mengalir. Kalau itu sekali waktu kita akan berhenti. Saudara, di hari-hari zaman seperti ini, mari kita mengalami kedalaman dengan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan melihat betapa dahsyatnya Allah bekerja. Benar saudara? Ya, jadi mari kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi goals kita, Tuhan buat itu akan mampu kita hidupin. Karena apa? Perubahan keserupaan Kristus tanpa keintiman dengan Tuhan itu mustahil, gak bisa. Benar gak saudara? Dengan kekuatan sendiri apa yang bisa kita buat? Gak ada. Kita akan menghadapinya dengan akal budi kita. Kita akan menghadapinya dengan logika kita. Tidak ada hubungannya antara logika dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mengalami kedalaman dengan Tuhan. Dua aja saudaraku ya. Bangun doa-doa kita dengan Tuhan. Datang dengan sebuah kerinduan. Datang dengan sebuah rasa haus kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita gak suka berdoa, kenapa? Karena sebenarnya kita belum mengalami kedalaman. Kalaulah kita sudah mengalami kedalaman, kita akan ketagihan untuk datang kepada Tuhan. Kita akan selalu rindu kepada Tuhan. Begitu dengar lagu rohani aja, kita udah langsung connect dengan Dia. Benar nggak saudara? Tapi kalau kita lagi nggak rindu dengan, nggak intim dengan Tuhan, nggak lagi mengalami kedalaman, mau lagu rohani berapa kali pun itu biasa aja bagi kita. Saya belajar menikmati itu. Kami belajar menikmati itu. Setiap kali kami mendengar lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan, hati kami terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, itu adalah kekuatan kita. Itu adalah apa saya bilang ya, yang memagari kehidupan kita untuk kita bisa mencapai kepada goals kita. Untuk kita bisa diberikan arah, untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Ketika kita clear dengan goals kita, saya percaya hidup kita akan menjadi kehidupan yang berkemenangan. Ya, contohnya kalau ada halangan-halangan, kita bilang tujuanku adalah panggilan sorgawi. Nah, jangan sampai ada pengerja Tuhan yang gak punya panggilan sorgawi dalam hidupnya. Jangan sampai ada jemaat Tuhan yang atau pengerja Tuhan yang gak tahu apa goalsnya dalam kehidupannya. Apa goalsnya? Pemimpin pujian. Katanya salah itu saudaraku ya. Apa goalsnya? Pengkhotbah. Itu salah saudaraku. Goals hidup saya adalah keserupaan dengan Kristus. Menjadikan segala bangsa murid. Nah, bagaimana? Jadi kalau itu tujuan kita, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini? Kerjakanlah itu sebaik-baiknya. Dan itu adalah tujuannya nanti untuk goals yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Mengerjakan pekerjaan baik. Ketika kita di bisnis, kita ketemu dengan orang lain, kita bisa bawa mereka datang kepada Tuhan. Kita bisa muridkan mereka kalau mereka mau. Nah, orang-orang yang mungkin menjadi alat untuk membentuk kita. Kita akan serupa dengan Kristus ketika ada orang-orang yang membentuk kita, benar nggak? Jadi keserupaan dengan Kristus itu bukan gini, hidup nyaman, tidak ada tantangan, ya, bukan. Kita semua berlomba untuk mencapai goals kita, keserupaan dengan Kristus. Nah, kalau sudah ada tujuannya, udah nggak bisa mundur ke belakang, udah nggak bisa menoleh ke belakang. Paulus bilang, aku berlari-lari kepada tujuanku. Aku nggak mau lihat apa yang ada di belakangku. Saudara, hidup ini harus terus berjalan maju. Amin saudara. Hidup ini harus terus menuju kepada goals kita. Karena akan ada waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Baik, itu saja hari ini. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan
meremehkan tujuan itu dalam kehidupan kita, ya. Tuhan meremehkan tujuan itu karena untuk tujuan itulah, ya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa Allah sudah mempersiapkan sebelumnya supaya kita melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tujuan kita, bahwa keserupaan dengan Kristus adalah menjadi tujuan kita dan memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Kita akan berdoa hari ini, kita akan menyembah Tuhan, kita mau mengalami kedalaman dengan Tuhan. Kita rindu apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, ketika kita masuk kepada kedalaman dengan Tuhan, kita akan mengalami perhentian. Karena ada Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam pelataran Tuhan, Daud menikmati kemurahan Tuhan. Dan biar hari ini, baik kita yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah, ketika kita berdoa, rindukan Dia. Tuhan, beri kami hati yang haus kepadamu. Beri kami hati yang lapar kepadamu. Kami rindu Tuhan, mengalami kedalaman dengan Tuhan. Mengalami keintiman dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus menggembalakan kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Yes Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Bapa. Kaulah Tuhan, Yes Tuhan. kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Begitu kasih-Mu, besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. penuhi hati kami Haleluya. yang Kami merindukan-Mu Bapa. menyembah Kami merindukan-Mu Tuhan. Yesus. Sejauh langit dari bumi, Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu Ya Tuhan. menyembah-Mu, Kami merindukan-Mu Tuhan. Yesus. Kami merindukan-Mu Yesus. Sejauh langit Kami haus kepadamu Tuhan. dari bumi, Hati kami rindu kepada Allah kami. begitu besarnya kasih-Mu, Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah kasih-Mu kepada kami. Betapa ajaib kasih itu Tuhan. Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami berkata, Kau adalah kekuatan kami. Kau adalah sukacita kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya kasih-Mu Yesus. Hati kami selalu rindu kepadamu. Hati kami selalu haus kepadamu ya Allah. Kaulah tempat perhentian kami. Kaulah kebahagiaan kami Tuhan. Kaulah kemegahan kami Yesus. Kerinduan kami selalu ada di hadirat-Mu. Berjumpa dengan Engkau Tuhan. Menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mengagungkan Engkau Tuhan. Memuliakan Engkau. Menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah tempat perhentian kami. Saat kami ada di hadirat-Mu, kekhawatiran kami hilang. Rasa cemas kami sirna Tuhan. Kami menemukan diri kami dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kami menemukan diri kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Bawalah kami Tuhan. Berjalan terus menuju kepada tujuan yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Finishing well Tuhan. Menjadikan segala bangsa murid Kristus. Taruh isi hati-Mu di dalam hati kami. Sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu. Yang sudah Engkau tebus. Kau sudah bayar kami dengan darah-Mu. Wahyukan Tuhan kepada kami. Kepada jemaat-Mu Tuhan. Bahwa kami sudah punya tujuan di dalam hidup kami. Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Untuk kami melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kepuasan
Ya Tuhan. Ya Yesus. Kau yang berharga, Lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kaulah kepuasan kami, Yesus Tuhan. Kau yang berharga, Kau sangat berharga bagi kami, Tuhan. Kau sangat berharga, Yesus. terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau tahu Tuhan, Kau tahu hati Kau kami. yang berharga, Yesus, lebih gemilau dunia. Kau paling berharga. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat Ya Tuhan. Haleluya Tuhan. yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus,
Betapa ajaib, betapa sempurnanya Kau Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Kau yang terindah, Kau yang paling berharga. Lebih indah dari emas, lebih indah dari perak, lebih indah dari permata. Betapa indahnya Kau yang sangat berharga di hidup kami, Tuhan. Kau paling berharga. Lebih dari kemilau dunia, kasih-Mu ajaib, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu sempurna. Tak pernah Kau tinggalkan yang berharap padamu. Tak pernah Kau biarkan yang berharap padamu, Tuhan. Sebab Engkau setia, sebab Engkau setia. Tiada yang seperti Allahku. Oh, Dia begitu mulia, Dia begitu agung. Tapi Dia mengasihiku, buatan tangannya dijadikanku milik kepunyaannya. Betapa ku kagumi, betapa mempesona Kau ya Allahku. Hatiku kagum padamu, ya Allahku. Selamanya ku kagumi Engkau, Tuhan. Ku kagumi Kau, ya Allahku, ya Rajaku. Haleluya, Tuhan. Rancangan-Mu indah, Tuhan, bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Kau berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Ajaib Kau, Tuhan. Hidup kami dalam kedaulatan-Mu, Tuhan. Hidup kami ini dalam rancangan-Mu.
Kasih-Mu sempurna Tuhan. Buatlah hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Supaya kami mengalami kedalaman dengan Engkau Tuhan. Supaya mata kami melihat Engkau Tuhan. Supaya mata kami melihat betapa dahsyatnya Allah kami. Sumber kehidupan kami. Supaya hari demi hari hidup kami dipulihkan. Hidup kami diperbaharui Tuhan. Hidup kami diubahkan. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kaulah satu-satunya yang kami punya. Yang paling berharga Tuhan. Yang tidak akan pernah berani kami lepaskan Tuhan. Karena Engkau tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang termulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah nama-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan. Bahwa jemaat-Mu semakin mengalami kedalaman dengan Engkau. Bahwa jemaat-Mu mengalami kedalaman dengan Engkau ya Allah. Di hari-hari terakhir Tuhan. Bahwa kami mengalami kedalaman dengan Engkau ya Allah. Supaya kami dapat melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Percaya Engkau mengasihi kami. Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Percaya Engkau Allah yang mencintai hidup kami. Bukan hanya dengan mulut kami, tetapi kami merasakan betapa Engkau Allah yang setia. Betapa Engkau Allah yang menggendong kami. Betapa Engkau Allah yang peduli hidup kami Tuhan. Bawa jemaat-Mu kepada kedalaman dengan Engkau. Kepada keintiman dengan Engkau ya Allah. Biarlah hari-hari ini Tuhan. Lawat setiap kami dengan rasa haus yang dalam kepada Allah. Rasa haus yang dalam kepada Allah. Rasa haus yang dalam kepada Engkau ya Allah. Kami berdoa Tuhan, mengalirlah Tuhan. Aliri hidup kami. Aliri jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu biarlah tetap kuat di masa-masa sulit. Karena mereka masuk kepada kedalaman Allah. Mereka melihat Allah. Mereka melihat Allah yang hebat. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan jemaat-Mu ya Allah. Bangkitkan setiap kami. Biar kami boleh melewati hari-hari yang sulit bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah murid-murid Kristus hari-hari ini mengalami kebangunan rohani. Kami berdoa di dalam nama Yesus lewat kedalaman dengan Tuhan. Murid-murid Kristus mengalami kebangunan rohani. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini khusus kami berdoa juga. Buat jemaat-Mu Tuhan, buat saudara kami, Julie Tuhan, dan anak-anaknya. Kalau baru saja Engkau memanggil Victor Tuhan, kembali kepadamu. Hari ini kami sepakat jemaat Tuhan. Kami berdoa buat Julie Tuhan. Dan anak-anaknya, biarlah kasih karunia Allah. Biarlah penghiburan daripada Allah turun atas kehidupannya. Biarlah pengharapan dari Allah turun dalam kehidupannya. Kekuatan Allah turun dalam kehidupannya. Engkau yang menggendong dia Tuhan. Engkau yang mengasihi dia. Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan
Bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tergenapilah itu atas kehidupan Juli dan anak-anaknya Tuhan. Kami sebagai saudara satu keluarga, kami berdoa, kami mendukung mereka. Biarlah kekuatan Allah ada di dalam hidup mereka. Penghiburan Allah ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu. Yes Tuhan. Haleluya. Di tengah Ini hidup kami. gelapan dunia, Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. membawa Biar kami menjadi terang Kristus. bangsa Cahaya Kristus kepadamu. terpancar dari hidup kami. Yes Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, Biarlah kami menjadi terang Kristus. Umat-Mu menjadi terang Kristus. Murid-murid Kristus menjadi terang Kristus. membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Memenuhi hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu ya Allah. Seluruh umat-Mu Tuhan, kami persembahkan kepadamu ya Allah. Biarlah kami menjadi terang Kristus. Menjadi cahaya Kristus. Dari hidup kami terpancar terang Kristus. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah dari dalam diri kami terpancar aliran air kehidupan. Yang memberi kehidupan kepada banyak orang Tuhan. Keluarga kami, di sekitar kami, kota kami. Di tempat di mana kami Kau tempatkan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi terang Kristus. Karena Kristus berdiam di dalam hidup kami. Mengalir keluar di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami. Kau mencintai bangsa kami. Sebab firman-Mu berkata, dari pulau-pulau akan terdengar puji-pujian. Tuhan itu adalah bangsa kami. Negeri kami terdiri dari pulau-pulau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah merencanakan bahwa bangsa kami adalah bangsa yang menyembah kepada Allah. Amin. Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Amen. Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang menyembah kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah mencintai Indonesia. Lawatan Allah terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa. Belas kasihan Allah turun atas bangsa kami. Tuhan mengampuni bangsa kami. Tuhan mengampuni bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang dikenal, bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Bangsa yang menyembah kepada Allah. Di dalam nama Yesus, biarlah gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini boleh menjadi terang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan. Bangkitkanlah tubuh-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh lewat gereja-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkanlah gereja-Mu Tuhan. Kami adalah alat-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini, di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, boleh bangkit Tuhan dan menjadi terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk banyak kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan bangsa kami akan semakin dipulihkan. Bangsa kami semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan menutupi bangsa kami. Kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat mengikat orang-orang kuat yang berkuasa atas bangsa kami, atas kota kami. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami batalkan segala rancangan-rancangan jahat yang ingin merancangkan yang buruk atas bangsa kami. Di tempat-tempat yang tersembunyi, hari ini kami patahkan, kami batalkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya roh Allah berjaga-jaga atas bangsa kami. Roh Allah berjaga-jaga atas bangsa kami. Bangsa kami akan dibawa datang kepada Allah. Bangsa kami akan semakin diarahkan untuk menyembah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Untuk hari-hari ini kami patahkan segala virus-virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami stop perkembangannya. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pertambahan jumlah jiwa yang meninggal. Di dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, biarlah atmosfer Kristus, atmosfer hadirat Allah yang membersihkan semua atmosfer di negara kami ini, di bangsa kami, di dalam nama Yesus, di kota kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. 2000 tahun yang lalu kau sudah mengalahkannya Tuhan. Kau sudah mengalahkan segala sakit penyakit, segala virus-virus apapun namanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan. Setelah ini akan ada terjadi kebangunan rohani. Tuhan kami percaya Tuhan. Karena roh-Mu beracara Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Biarlah semakin kuat kepercayaan umat-Mu kepada Engkau ya Allah. Semakin melihat betapa Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang berdaulat. Sehingga bertambah-tambahlah cinta umat-Mu kepadamu ya Allah. Allah yang luar biasa. Allah yang kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh apapun. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Dan seluruh menteri-menterinya. Seluruh pejabat-pejabat Tuhan yang menduduki tempat-tempat yang tinggi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjagai mereka. Tuhan melindungi mereka. Biarlah hikmat-Mu turun atas mereka. Biarlah semua keputusan-keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada Allah. Karena Engkaulah daripada-Mu pemimpin-pemimpin Tuhan. Kami mendukung Bapak Jokowi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada hikmat Allah turun atas kehidupannya. Jagai keluarganya Tuhan. Lindungi keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah selalu ada kesepakatan di antara menteri-menteri juga dengan Bapak Presiden kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jauhkan daripada segala niat jahat manusia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu. Dalam seluruh sektor Tuhan. Ekonomi, sosial, politik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menghandle-nya. Engkau yang berdaulat. Engkau yang campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau Allah kami yang besar. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Tuhan khususnya juga untuk kota Medan kami berdoa. Tuhan supaya di kota ini juga ada roh yang takut akan Tuhan. Ada roh yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga patahkan segala virus-virus corona di tempat kota kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kota kami bersih dari segala sakit penyakit. Bersih daripada segala corona di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku tinggikan kebesaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku tinggikan kebesaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah. Allah yang sangat baik. Kau layak menerima segala pujian.
Allah yang sudah mendengarkan doa-doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Kau Allah yang begitu sempurna Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik. Terima kasih Kau sangat berharga bagi kami Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat penatua kami Tuhan. Buat Bang Hesron dan Kak Sora. Biarlah Tuhan, penjagaan dan perlindungan-Mu ada dalam hidup mereka. Anak-anak mereka Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka untuk jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mendukung mereka, berkati mereka, kesehatan mereka. Tuhan berikan mereka umur yang panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan mereka hikmat untuk membawa jemaat-Mu kepada rancangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami dukung mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu terus bangkit. Jemaat-Mu menjadi soko guru Tuhan. Jemaat-Mu menjadi teladan. Jemaat-Mu menjadi terang Tuhan bagi banyak orang dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa hari ini buat setiap kami yang melayani. Tuhan biarlah tambah-tambahkan kasih kami kepadamu ya Allah. Tambah-tambahkan cinta kami yang dalam kepada Engkau. Bawa kami terus masuk kepada kedalaman-Mu. Tuhan berkati setiap adonan tangan kami. Berkati setiap pekerjaan kami. Keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.